Di Kalimantan Selatan, pernah berkembang Kerajaan Banjar. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19, meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjar. Perang ini juga disebabkan oleh dilarangnya surat wasiat Kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Sultan Adam memanggil kedua anaknya sembari duduk di teras. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Namun, sepertinya dia tetap berusaha tegar di depan anak-anaknya. Ada apa, Ayahanda? Ayahanda sudah sakit-sakitan. Ayahanda ingin kalian menjaga kerajaan ini. Mengerti? Ayah jangan bicara seperti itu. Ayah pasti sembuh dan panjang umur. Baiklah, Ayah. Tentunya kami akan menjaga kerajaan ini demi Ayah. Baiklah, kalian harus menjaga kerajaan ini demi ayah. Malam telah tiba. Terdengar suara ambruk dari teras ruang tamu Sultan Adam. Ternyata Sultan Adam telah tersungkur di lantai dengan tubuhnya yang lemas. Ayah, bangunlah. Ayah. Ada apa ini? Ayah, bangun. Sultan Adam berakhir menghembuskan nafas terakhir. Almarhum Ayahanda mewasiatkan yang menjadi Raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Memang benar inti dari surat wasiat itu, namun semua harus tahu apabila ada rakyat, pejabat, dan para ulama yang berani melanggar wasiat itu akan mendapatkan kutukan. Berikan wasiat itu. Sudah jelas isi surat itu, bahwa almarhum Paduka menambahkan telah mewasiatkan tahta kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Tetapi sekarang Belanda sudah menguasai wilayah Banjar dan Belanda pun sudah semena-mena kepada rakyat Banjar. Bukan tetapi mereka tidak mengetahui isi wasiat itu. Tanah Banjar ini milik rakyat, dan rakyat tahu bahwa jika tidak ada mematuhi isi surat wasiat itu, pasti mereka akan mendapatkan kutukan. Oleh karena itu, rakyat akan memilih Pangeran Hidayatullah. Bagaimana keadaan kerajaan Martapura? Sekarang di kerajaan Martapura sedang terjadi perebutan tahta antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Isi wasiat Sultan Adam menyatakan bahwa yang berhak menerima tahta tersebut adalah Pangeran Hidayatullah, tetapi Belanda melanggar isi wasiat tersebut. Sementara itu, Prabu Anom dan Demang Leman akan melakukan penyerangan terhadap markas Belanda. Demang, ada berapa orang di sana? 2 orang dan 1 komandan. Ayo beraksi dan bunuh semuanya. Prabu Anom, ternyata ini ulahmu. Di markas Belanda, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah beserta rombongannya datang. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun, istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebenciannya terhadap Belanda bersama dengan datangnya Pangeran Tamjidillah dan istrinya. Tetapi tidak ada pilihan lain, mereka tetap harus masuk. Kalian semua diizinkan masuk. Saya heran kenapa Prabu Anom tidak ikut ke sini, dan saya juga yakin yang membunuh prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tapi cucuku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Anda tidak tahu atau pura-pura tahu? Saran saya lebih baik Prabu Anom datang ke sini dan mendengarkan kesaksian secara langsung.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Walanda. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin berperingatan kepada Belanda yang sudah melanggar isi wasiat dari Sultan Adam. Tapi bukan seperti itu caranya. Kami khawatir yang akan menjadi raja adalah Tamjidillah dan akan menyebabkan kutukan dalam surat yang diberikan oleh Sultan Adam. Itu merupakan pelanggaran dan haram hukumnya jika melakukan penjajahan di daerah ini. Tak lama lagi saya akan memberitahu siapa yang akan jadi raja, dan saya akan memberi waktu kepada Pangeran Tamjidillah dan Hidayatullah untuk membawa Prabu Anom ke hadapan saya. Mengapa tidak Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom ke sini? Jangan memberi beban kepada cucuku. Biarkan saja, apa jangan-jangan Ratu sekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anom mengenai pembunuhan serdadu Belanda. Jangan menuduh sembarangan kamu. Sudah, jangan bertengkar di kantor saya. Saya tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah, jadi saya yang akan membawa Prabu Anom ke sini. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, saat saya membawa Prabu Anom ke sini, saya ingin ditemani oleh serdadu Belanda dengan senjata yang lengkap. Baiklah, itu hal yang mudah. Lalu, bagaimana dengan tugas Hidayatullah? Saya tidak akan berjanji, tapi saya akan mengusahakannya. Pun Belanda semena-mena terhadap rakyat Banjar, tetapi kita tidak boleh bertindak sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kalian tidak boleh menampakkan diri. Belanda sudah berkencan di daerah Martapura untuk membawa kita ke hadapan Belanda. Jangan-jangan ada yang mata-mata. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat hubungan antar masyarakat dan para ulama. Dan kita harus bertemu Prabu Ali untuk memperkuat agar bisa membantu Pangeran Hidayatullah. Kalian semua kumpul. Hari ini saya akan mengumpulkan siapa di antara kalian berdua yang pantas menjadi raja. Tamjidillah. Hidayatullah. Diam. Saya sudah menentukan siapa yang pantas menjadi raja. Pangeran Tamjidillah, kemari. Selamat atas jabatan Anda sebagai Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Pangeran Hidayatullah, sekarang Anda menjadi Mangkubumi dan berikan ucapan selamat kepada Pangeran Tamjidillah. Selamat, Pangeran. Semoga Anda bisa bertanggung jawab. Kita harus menurunkan jabatan Raja Tamjidillah. Ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kami diutus oleh Pangeran Tamjidillah untuk membawa Pangeran Hidayatullah. Siapa kalian berani-beraninya memerintah Pangeran Hidayatullah? Diam, kau bukan siapa-siapa. Sudahlah, keponakanku, ikutilah keinginan mereka. Tunggu sebentar. Ayo, Lehman. Aku akan memberikanmu 2 pusaka kerajaan. Tombak ini bernama Kalibelah dan keris ini bernama Singkir. Saya harap kau dapat menjaganya baik-baik. Terima kasih, Pangeran. Kau sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku, Mangkubumi, akan menganugerahi kau gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Baik, terima kasih, Pangeran. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bersatu menjaga tanah Banjar, karena kekayaan kita sudah diambil dan dibawa ke negerinya. Kita harus rebut. Haraman nyarah wajah sampai kaputing. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kelancaran perang kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Haraman nyarah wajah sampai kaputing. 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 Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Perang pun berakhir. Pasukan Pangeran Antasari pun mengalami kekalahan karena faktor senjata yang tidak mendukung. Juga karena Pangeran Antasari wafat saat terjadinya perang.
Perang ini secara resmi berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan Belanda yang menghapus Kesultanan Banjar. Akhir Perang Banjar menandai akhir dari sebuah konflik panjang yang melibatkan perseteruan internal di Kesultanan Banjar dan campur tangan kolonial Belanda. Dampaknya terasa dalam perubahan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah Banjar dan sekitarnya. Meskipun berakhir dengan kemenangan Belanda, Perang Banjar meninggalkan jejak sejarah yang mendalam dalam perjuangan dan ketahanan bangsa Indonesia.